Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Lihadiniya al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Rabbighfir li wa li walidayya wa li jami'il muslimin. Amin. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Allahumma salli wa sallim wa barik ala Sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa ikhwanihi minal anbiya'i wal mursalin. Salawatullahi wa salamuhu alaihim ajma'in fi kulli waqtin wa hin. Amma ba'du, subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. La haula wa la quwwata illa billahil aliyyil azim al-azizil hakim. Alhamdulillah ya. Wa ta'ala fil ikhlas. Wa qala ta'ala fil ikhlas. Allah Ta'ala berfirman mengenai ikhlas, mengenai murni, mengenai memurnikan kepada Allah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Wa ma umiru illa liya'budullaha mukhlishina lahud-din hunafa'a wa yuqimus salata wa yu'tuz zakata wa dzalika dinul qayyimah. Wa ma umiru illa liya'budullaha mukhlishina lahud-din. Dan tidaklah ahli kitab itu diperintahkan kecuali untuk menyembah Allah mukhlishina lahuddin, dengan memurnikan agama, maksudnya dengan memurnikan penyembahan itu semata-mata untuk Allah. Hunafaan, dengan lurus, dengan istiqomah, dengan konsisten. Wa yuqimus sholata wa yu'tuz zakah, dan mereka itu tidak diperintahkan kecuali untuk menyembah kepada Allah dengan mukhlishina lahuddin hunafa, dan menegakkan sholat serta memberikan zakat. Wa dzalika dinul qayyimah, yang demikian itulah agama yang lurus, yang tegak. Agama yang tegak itu ya menyembah Allah dengan murni, memurnikan agama untuk Allah dengan hunafa, dengan lurus, menegakkan sholat, melaksanakan zakat. Wa qala ta'ala, Allah Ta'ala juga berfirman, ala lillahid dinul khalisu, ala lillahid dinul khalis, ketahuilah untuk agama Allah lah. Ala lillahi dinul khalis, ketahuilah agama yang bersih itu hanya untuk Allah, agama yang murni itu hanya untuk Allah. Agama itu murni untuk Allah. Wa qala Nabiyyu alaihi salatu wassalam, Nabi alaihi salatu wassalam bersabda, akhlis dinaka yujzika al-amalu. Al-qalilu. Akhlis dinaka yujzika al-amalu al-qalilu. Murnikanlah agamamu, murnikanlah untuk Allah semata agamamu. Kalau engkau memurnikan agamamu untuk Allah saja, maka ngamalmu atau perbuatan baikmu yang sedikit itu sudah cukup untukmu. Amal sedikit, kalau engkau murnikan untuk Allah, itu sudah cukup. Nah, masalahnya kan untuk ikhlas, untuk murni itu kan harus belajar, harus berproses, ya. Beramal sebanyak-banyaknya,
akhirnya nanti bisa ikhlas. Kalau sudah bisa ikhlas sedikit saja sudah mencukupi. Di antara banyak amal sedikit saja yang ikhlas sudah mencukupi. Nah, ikhlasnya yang tahu kan hanya Allah, bukan siapa-siapa, bukan diri kita, tapi Allah yang menilai ikhlas atau tidak itu. Nah, orang merasa ikhlas ya biasa, ikhlas benar apa enggak kan yang menilai Allah. Ikhlas itu kan perbuatan hati, memang agama itu ya kuncinya di hati. Semua ritual itu cerminan hati atau untuk menuntun hati, ya pilihannya cuma dua, cerminan hati atau menuntun hati. Kalau yang sudah ma'rifatullah, sudah tingkat tinggi, ya semua perbuatan itu cerminan hati. Kalau yang belajar itu untuk menuntun hati, jadi amal perbuatan baik kita untuk menuntun hati kita menjadi baik, menjadi bersih. Begitu kira-kira yang dijelaskan Imam Al-Ghazali. Wasu'ila alaihi salatu wassalam, Rasulullah alaihi salatu wassalam ditanya anil imani, mengenai iman. Faqala huwa al-ikhlasu lillahi. Rasulullah SAW menjawab, iman yang sejati itu ya ikhlas karena Allah. Ikhlas karena Allah, memurnikan semua motivasinya hanya Allah. Iman yang sejati itu. Orang yang imannya sejati ya semua perbuatannya semata-mata karena Allah. Qala alaihi salatu wassalam, Nabi alaihi salatu wassalam bersabda, la yaqbalullahu minal a'mali illa ma kana minha khalisan lahu wa ba'tughiya bihi wajhuhu. Nabi alaihi salatu wassalam bersabda, Allah tidak menerima amal-amal, perbuatan-perbuatan baik kecuali yang murni karena Allah dan untuk memohon ridha Allah. Allah tidak menerima amal-amal perbuatan-perbuatan baik kecuali yang murni dilakukan karena Allah dan murni untuk mencari ridha Allah. Tuh, sekali lagi, untuk bisa beramal yang khalisan lahu wabtughiya bihi wajhuhu, itu harus berkali-kali, harus berulang-ulang, harus berlatih. Makanya ada kitab Riyadhus Shalihin, latihannya orang-orang soleh. Makanya kita tidak boleh bangga dengan amal kita. Satu, belum tentu ikhlas. Seandainya ikhlas mesti malah kita tidak membanggakan. Yang membanggakan tuh ibadah kita itu kalau memang ikhlas ya Allah yang membanggakan, malaikat yang membanggakan, ruh-ruh para nabi yang membanggakan, bukan kita. Kalau kita bangga dengan amal kita itu menunjukkan bahwa itu belum jadi amalnya. Tapi meskipun belum jadi ya harus diteruskan sampai jadi. Dan kita tidak harus tahu kapan jadinya dan tidak usah merasa sudah jadi. Penting berbuat baik terus. Satu atau kecil saja yang ikhlas diterima Allah itu cukup. Tapi kalau tidak banyak berbuat baik, nanti kalau semua nggak diterima bagaimana? Dan masing-masing orang banyak sedikitnya itu beda-beda. Satu dan lain orang itu beda-beda. Nah, fokus kita diri kita sendiri, jangan orang lain.
Wa qala alaihi salatu wassalam, Nabi alaihi salatu wassalam bersabda, man akhlasa lillahi arba'ina yauman azharallahu yana bingal hikmati min qalbihi ala lisanihi. Siapa yang ikhlas murni semata-mata semua perbuatannya karena Allah 40 hari, selama 40 hari murni karena Allah, maka Allah akan menunjukkan sumber-sumber hikmah dari hati orang itu melalui lesannya orang itu. Jadi, siapa yang ikhlas murni karena Allah 40 hari, ya Allah akan menunjukkan sumber-sumber hikmah dari hati orang itu, bisa dilihat dari lesannya. Nah, ini ilmu laduni itu yang begini ini. Nah, ikhlas 40 hari karena Allah, ya ilmu laduni. Sumber-sumber hikmahnya Allah akan diperlihatkan oleh Allah dari hati orang itu. Karena semua ilmu itu sudah di hati kita itu oleh Allah sudah dikasih. Nah, kita tidak bisa membuka filenya aja. Caranya membuka file, passwordnya itu ibarat komputer, ya 40 hari ikhlas karena Allah. Masalahnya yang tahu ikhlas dan tidak kan juga hanya Allah, itu loh. Semua ilmu akan dibukakan oleh Allah. Tuh. 40 hari nggak lama ya. Wa ma'nal ikhlasi ayyakuna qasdul insani bi jami'i ta'atihi wa a'malihi mujarradat taqarrubi ilallahi wa iradata qurbihi wa ridahu duna gharadin akhara min mura'atin nasi au talaba mahmadatin minhum au tama'in fihim. Makna ikhlas murni karena Allah yaitu ketika tujuan seseorang dalam semua ketaatannya dan perbuatannya mujarrad, tujuannya cuma satu, yaitu mujarrad taqarrubi ilallah. Satu tujuan, yaitu mendekatkan diri kepada Allah dan mengharapkan kedekatan dengan Allah dan ridha Allah. Bukan tujuan lain, di antaranya yaitu riya atau pamer kepada orang, atau mencari pujian dari mereka, atau tamak mengharapkan sesuatu dari manusia, dari mereka, dan yang lain-lain. Ya murni karena Allah, enggak ada tujuan lain. Satu-satunya tujuan hanya Allah. Karena ana ridhoka matlubuna dunyana wa akhrana. Ridhamulah yang kami tuju, dunyana wa akhrana, baik dunia maupun akhirat. Ini gampang diomongkan, tapi sebenarnya rumit pelaksanaannya. Ini kalau diteliti benar itu sebenarnya rumit. Semua menjadi mudah karena pertolongan Allah. Tapi jangan merasa GR telah ditolong Allah, belum tentu. Makanya harus dibahas satu persatu dengan kitab Ihya itu. Persiapannya aja rumit, pelaksanaannya rumit. Setelah selesai melaksanakan, penjagaannya juga
rumit. Itulah. Ada amal sebelum, ada ilmu sebelum amal, ada ilmu ketika beramal, dan ada ilmu setelah beramal. Itu baru ilmunya, belum pelaksanaan dari ilmu itu. Itulah. Makanya orang-orang yang punya haliyah misalnya, jadab itu ingat terus sama Allah sama Rasulullah, gampangannya begitu. Nggak ada yang lain, nggak ada yang diinginkan dan merasa cukup bahagia, tentram, sejahtera dengan itu. Yang diinginkan cuma ibadah aja dan terlaksana. Kalau cuma diinginkan ibadah tidak terlaksana itu bukan jadab, tidak ketarik. Nah itu jadab seperti itu bisa hancur, bisa hilang. Mungkin hanya mendengar satu kata saja. Mungkin hanya melihat satu detik saja terhadap sesuatu itu bisa hilang. Mungkin mendengar, mungkin melihat sesuatu sedetik atau setengah detik atau bahkan 1/10 detik itu bisa hancur konsentrasi itu. Anugerah yang besar seperti itu. Itu kalau haliyah dalam keadaan hal itu kan keadaan yang bisa berubah-ubah. Soalnya kalau sudah makomat, sudah makom ya enggak berubah. Orang bisa khusyuk, bisa nikmat beribadah, bisa rajin mengaji dengan penuh kegembiraan, nikmat membaca Quran, nikmat sholat wajib, sholat sunat dan lain-lain, nikmat berzikir, lain-lain macam-macam. Itu bisa hilang hanya karena melihat sesuatu sedetik saja, atau mendengar 1-2 kata, atau menyentuh sesuatu sedikit saja. Nah, makanya Abu Yatim itu kalau ada tamu kan dilihat hatinya, kalau mengganggu beliau itu sebenarnya tarbiyah untuk kita semua. Mbah Tim sudah makomat, sudah qutbul aqwan. Ada kalanya tidak berkenan melihat, ada kalanya tidak berkenan orang itu mendekat, ada kalanya orang itu masuk, langgarnya saja nggak boleh, diusir. Ada kalanya orang tidak boleh salaman, sentuhan. Jadi ibadah itu jangan kamu anggap gampang. Kalau mau menikmati lezatnya ibadah itu, masalahnya itu tidak gampang. Maka jangan kamu paido apa? Jangan kamu dustakan orang yang mencari hal seperti itu. Halo. Bismillahirrahmanirrahim. Kalau kepengen mencicipi manisnya ibadah, tidak mampu begitu ya ikuti, kemudian bantu, dukung, cintai orang yang mampu seperti itu, sehingga dapat syafaatnya Rasulullah melalui orang-orang seperti itu. Bismillahirrahmanirrahim. Qala Sahl bin Abdillah At-Tasturi rahimahullahu ta'ala. Sahal bin Abdullah At-Tasturi rahimahullahu ta'ala mengatakan, nazara al-aqyasu fi tafsiril ikhlasi falam yajidu ghaira hada antakuna harakatu wa sukunuhu fi sirrihi wa alaniyatihi lillahi ta'ala la yumazijuhu syai'un
la nafsun wala hawan wala dunyan. Orang-orang yang pandai merenungkan mengenai tafsir ikhlas itu, maka mereka tidak menemukan kecuali ini, bahwa yang namanya ikhlas itu ketika geraknya seseorang, diamnya seseorang di dalam hatinya, di dalam batinnya, dan di zahirnya itu untuk Allah Ta'ala, tidak tercampur sesuatu, tidak nafsu, tidak keinginan, tidak dunia. Jadi kata Sahal bin Abdullah At-Tusturi rahimahullah ta'ala, wali yang besar, Sahal bin Abdullah itu wali besar. Orang-orang yang pandai ya, ma'rifatullah itu merenungkan mengenai ikhlas, mereka semuanya tidak menemukan kecuali bahwa tafsirnya ikhlas itu ya gerak, diam, batin, zahir, itu semuanya untuk Allah Ta'ala, tidak tercampur sedikit pun sesuatu, tidak nafsu, tidak keinginan, tidak dunia, dan tidak yang lain-lain. Nah, nafsu itu kan ingin tergesa-gesa, ingin ngawur, ingin apa, tidak teliti, ya, gampang menyimpulkan, apa jenenge, sembrono, adalah. Nah itu, nah, kalau itu diikuti ya nggak dapat apa-apa dari agama. Nah itu berat, harus dilatih. Nah, kalau beribadah, kalau melakukan apapun itu, usahakan jangan dimotivasi apapun kecuali mencari pahala. Kemarin kan sudah diterangkan waktu malam Selasa ya, kelanjutan ini. Ini kan kelanjutannya dah. Dan fokus pada diri sendiri, fokus pada hati kita. Karena fokus pada hati kita aja beratnya luar biasa, apalagi tidak fokus. Nah, nanti kesimpulannya ya mau ngawur-ngawuran. Bismillahirrahmanirrahim. Dan biasanya sedikit yang kayak begini. Ini sesuatu yang mahal itu hanya sedikit yang memiliki. Itulah. Misalnya motor harga 15 juta, banyak banget yang memiliki, jutaan orang. Tapi kalau motor harganya 10 miliar, satu buah motor 10 miliar, nah, sedikit banget yang memiliki, paling berapa gelintir orang. Apalagi kalau harganya 1 triliun, lebih sedikit lagi. Apalagi kalau yang harganya 10 triliun, lebih sedikit lagi, mungkin cuma 2-3 orang sedunia. Nah itu baru benda, baru dunia. Apalagi ini akhirat. Nah, kalau mau serius beragama, jangan berharap punya banyak kawan. Kalau banyak kawan itu ya kelasnya motor, sepeda motor 15 juta itu banyak kawannya. Kalau kamu punya mobil harganya 1 triliun, jangan berharap kamu di jalan atau di mana ketemu mobil yang sama, teman yang menemanimu, nggak ada.
Nah, ini sudah sunnatullah itu begitu, gitu. Tidak bisa diubah. La tabdila li sunnatillah. Nah, gitu. Oh, dikit lagi nih. Falladhi ya'malu liqasdi taqarrubi ilallahi wa talabi mardatihi wa sawabihi wa al-mukhlisu. Orang yang berbuat baik, beramal, tujuannya mendekatkan diri kepada Allah dan memohon ridha Allah dan memohon pahala Allah, itulah orang yang ikhlas. Walladhi ya'malu lillahi wal mura'atin nasi huwa al-mura'i. Dan orang yang berbuat baik, beramal karena Allah dan karena pamer kepada orang, itulah orang yang pamer, orang yang riya. Wa ngamalu ghairu maqbulin, dan ngamalnya tidak diterima. Walladhi ya'malu li mura'atin nasi faqat walau lan nasu lam ya'mal aslan amruhu khatarun hailun wariya'uhu riya'ul munafikin na'udzubillahi min dzalik wa nas'alul afiyah min jamil baliyat. Adapun orang yang berbuat baik karena pamer kepada orang semata-mata itu, seandainya tidak ada orang dia tidak berbuat baik sama sekali, maka perkaranya yang seperti itu tuh sangat mengkhawatirkan dan membingungkan di akhirat nanti, dan riyaknya itu adalah riyaknya orang munafik. Na'udzubillahi min dzalik. Wa nas'aluhu al-afiyah min jamil baliyat. Dah. Sebenarnya nenggon kitab taklim itu secara teknis itu sudah banyak diajarkan. Kitab tidak usah yang tinggi-tinggi, kitab taklim utang alim saja. Bagaimana itu semua kalau bisa dilaksanakan udah hebat banget itu. Udah jadi wali itu. Ini masalah ini buku taklim itu yang sudah kita terjemahkan tuh udah lama nggak dibaca kadang-kadang. Waktu membaca juga nggak paham dan lama sekali tidak baca sehingga hal-hal sepele aja dilupakan. Tidak waspada. Nah, memang harus waspada sampai mati. Bahkan kan perang sampai mati, perang melawan hawa nafsu, perang melawan setan. Padahal Rasulullah pernah bersabda, perang yang besar itu adalah perang melawan hawa nafsu. Bahkan itu disabdakan Rasulullah setelah perang Badar yang luar biasa dahsyatnya itu. Itu Nabi bersabda itu cuma perang kecil, perang besarnya melawan hawa nafsu. Nah, itulah. Kalau mau serius ibadah, tingkatannya kan sendiri-sendiri dan tidak usah merasa lebih baik dari yang lain. Bismillahirrahmanirrahim. Ya, kadang-kadang ini kepikiran ya, santai-santai kadang ada yang nggak berangkat. Ya. Rombongan Kota Gede ini lagi males lah berangkat dengan berbagai macam alasan. Ya. Kadang-kadang ini mikir apa ilmu yang saya ajarkan itu dosisnya tidak tepat, apa keliru, apa gimana. Setelah dipikir-pikir direnung-renungkan ya tidak. Kalau saya ngikuti santri
Ya rusak nanti semuanya. Udah. Ya wis diajarkan apa adanya. Udah. Bismillahirrahmanirrahim. Nah, orang yang terganggu ibadahnya, mungkin biasa berangkat ngaji rajin kok menjadi tidak rajin, nah itu mesti ada kesalahan-kesalahannya. Nah itu harus diteliti mengapa. Dulu bisa rajin, sekarang tidak. Apa yang salah? Saya sampaikan tadi bahkan satu kata yang didengar atau yang diucapkan itu bisa mengubah keadaan, apalagi perbuatan yang terulang-ulang, apalagi keadaan dan begini dan begitu. Nah itu harus ngajine yang mengono-ngono Pak, apal. Bilang begitu kamu bukan ahli ilmu, karena ahli ilmu itu karena gontak alim mutang alim mana ada. Mendengar yang ke 1000 kali pun masih tetap takjub, sama dengan ketika mendengar pertama kali. Itulah. Karena yang didengar itu, yang dilihat itu hanya rangsangan dari luar. Kalau ahli ilmu dirangsang dari luar itu ilmu yang disimpankan Allah di hatinya langsung terbuka, biar sehingga 1000 kali mendengar pun sama takjubnya dengan pertama kali mendengar. Itulah. Ini masalahnya itu masalah kesiapan masing-masing orang. Siap enggak? Kalau siap ya gumun terus, takjub terus. Bismillahirrahmanirrahim. Wa minal munjiyat al-fadilatis sidqu ma'allahi wal muraqabah. Nah ini untuk motivasi teman-teman yang beberapa teman kan malas ngaji. Dulu setiap hari berangkat, sekarang cukup seminggu sekali ya, kayak lagu dangdut ya, cukup sekali ya. Ingat loh, setan tuh kalau goda dikit demi sedikit. Pertama kali biasanya setiap hari seminggu, Senin, Selasa, Senin jam 7 berangkat, Selasa ngaji, Rebu, Kemis, Jumat, habis Jumatan ngaji 5 kali berangkat. Lama-lama diringkes menjadi 3, malam Senin, malam Rebu, terus habis Jumat. Lama-lama diringkes lagi menjadi malam Senin dan malam Rebu. Lama-lama diringkes lagi malam Senin. Lama-lama diringkes lagi malam Senin 2 minggu sekali. Lama-lama diringkes lagi malam Senin sebulan sekali. Diringkes lagi 2 bulan sekali, hilang nanti. Hilang. Nah, mau masuk, kursinya udah dipakai orang. Nah, dan orang yang mengambil kursimu pasti jauh lebih baik dari kamu. Itu sunatullah juga. Nah, ada santri pergi, ada santri datang. Santri yang datang itu dari segi bakat pasti lebih berbakat daripada santri yang pergi itu. Nah, sehingga ketika kamu akan merebut lagi, sulitnya minta ampun. Nah, mengganti itu mesti lebih baik, atau setidaknya sejajar. Manangsakh min ayatin aw nungsiha na'ti bi khairim minha, na'ti bi khairim minha aw misliha. Apa yang aku hapus, kata firman Allah, apa yang aku hilangkan, itu kaitannya dengan ayat dan bisa digunakan untuk apa saja, karena kita itu juga bagian dari ayat-ayat kauniyah.
Apa yang aku hapus, aku hilangkan, akan aku datangkan ganti yang lebih baik atau setidak-tidaknya sama baiknya. Nah, itulah. Tuh, nek kepengin nggak berangkat ngaji itu pas malam Jumat, jangan berangkat. Udah. Malam Sabtu libur. Wah, aku pengen banget tidak berangkat ngaji ya. Tunggu malam Sabtu. Nah, malam Minggu kan juga libur, malam Ahad. Nah, itu lama-lama setahun sekali ke sini. Lama-lama 3 tahun sekali. Kalau udah setahun sekali aja sudah ya, kalau ketemu guru yang cocok, kalau enggak biasanya enggak masalahnya. Nah, la in syakartum la azidannakum wa la in kafartum inna adzabi lasyadid. Kalau kalian bersyukur aku tambah, kalau kufur ya siksaku berat. Nah, meninggalkan guru itu sama dengan mencampakkan nikmat dari Allah. Allah juga enggak sudi lagi memberi guru pada orang itu. Itulah. Itu orang itu punya guru-gurunan, guru mutan. Itu gurunya habaib. Terus nek habaib terus ngopo? Kan itu loh. Habaib ada harganya, ada kemuliaannya, itu membawa darah Rasulullah. Ada tempatnya itu kemuliaan itu. Tapi bukan berarti bisa menyelesaikan semua masalah. Belum tentu pantas menjadi guru. Nah, saiki kan agak ungsum tau, wingi aku diwawancara karo majalah apa ya. Gimana ini Kiai? Sekarang semua orang lari ke orang Arab. Njur Arab ya njur ngopo? Siji, apakah itu habaib bener? Kita juga enggak tahu. Jangan-jangan palsu. Jangan-jangan pelarian Arab Badui aja. Enggak tahu juga. Oh, itu jelas pasti. Ya kalau jelas pasti apa ya mesti ampuh. Ya dah. Kanan juga putranya Nabi Nuh juga kafir. Itu loh. Kalau begitu caranya semua orang Arab nanti di sini merajalela, merusak nanti. Terus gimana Kiai? Kembali ke kiai-kiai yang jelas jalur keturunannya, jalur ilmunya, nggak usah macam-macam. Semua kiai ya turunan Rasulullah pasti itu saya jamin. Kalau jelas garis keturunannya loh, jelas sanad ilmunya loh. Pada hakikatnya semua orang juga keturunan Rasulullah dari segi rohani ya dah. Jadi jangan terbujuk setan. Itulah. Bismillahirrahmanirrahim. Itu habaib dan gurunya jelas. Gurunya jelas, habaib ya mesti ampuh napa? Mesti ampuh napa? Seandainya ampuh bener pun, bisa apa menolong orang yang durhaka? Enggak bisa. Enggak bisa. Mbok sejuta wali, ada mau memberi syafaat kepada murid yang durhaka, tidak bisa, saya jamin. Mungkin murid itu cuma durhaka dengan guru ecek-ecek, tetap tidak bisa. Ini sunatullah itu. Dan kalau mau membela ya pasti gugur kewaliannya, Mas. Gugur kewaliannya orang itu. Itulah. Ini bagi santri-santri lama itu loh yang mungkin saya khawatir kelompok kota gede udah malas sih dong apa gara-gara Facebook apa tidak cukup ayat-ayat Allah yang kalian lihat. Memang istiqomah itu berat istiqomah itu berat. Terus ya sebenarnya sebentar ya, berapa puluh tahun lagi ya mati semua kita ini. Rampung nek mati. Mungkin 10 tahun, 20 tahun, 30 tahun, 40 tahun, 50 tahun mati sudah. Entah ini 50 tahun kok rasa sabar.
50 tahun itu bagi malaikat cuma sak kedepan moto ranganti. Rasa bagi malaikat lah bagi jin hidupnya bisa ribuan tahun itu. Jin hidup ribuan tahun sing rajin beribadah, iman Islam ya udah sabar kok ribuan tahun hidupnya itu sabar kok, sholat terus kok. Bahkan zaman nabi-nabi sebelum Rasulullah yang sekarang masih hidup, yang sekarang terus menerus istiqomah dalam iman dan Islam banyak, udah puluhan ribu tahun ibadah ya, atau macam-macam lah. Nah, kita itu 100 tahun ya rasa sabar. Itu untuk motivasi dulur-dulur kita yang lagi malas. Malas Pak ya, malas nek dituruti kan cetat hawa mutabangun. Rasa malas yang diikuti, jelas itu minal muhlikat, termasuk hal-hal yang bisa menghancurkan. Mas gregetun esuk ramyang ya. Ben kene nesu ya aku ora nesu belas. Aku kan mung melas mesake. Bismillahirrahmanirrahim. Nanti kalau berangkat ngaji karena kiai ya, ria, ya ndak. Karena guru itu tidak ria, karena guru itu adalah wakil dari Rasulullah. Betul? Rasulullah itu adalah utusan Allah. Betul? Atau setidak-tidaknya ada perkecualian. Kalau kamu itu beribadah karena tidak enak dengan orang yang kamu anggap lebih takwa, itu mungkin masih riya, tetapi riya itu nanti akan hilang dan akan cepat menuju keikhlasan. Tapi kalau aku ngaji bukan karena kiai, bukan karena Allah, enggak bisa itu omong kosong, itu dusta itu. Ya karena Allah melalui guru kita. Nah, itu toh. Bismillahirrahmanirrahim. Wa minal munjiyat al-fadilatis sidku ma'allah. Ini cocok ini dengan yang saya terangkan tadi. Wallahu muwaffiq ila aqwamit thariq. Wallahu a'lam. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh.